Oh, Universitas Jakarta yang kemarin dibatasi oleh pihak pengadilan untuk pengunjung menuju untuk pengadilan. Akhirnya itu membuat para pendukung kedua belah pihak kecewa, ingin melihat langsung persidangan itu karena itu kan sidang terbuka untuk umum dan bukan tertutup. Kalau tertutup gimana sih Mbak? ya. Kalau menurut saya pribadi memang itu saya kembalikan wewenangnya ke Mahkamah Agung. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mungkin mempunyai satu aturan yang memang untuk menjaga ya majelis hakimnya punya wewenang penuh untuk menjaga bahwa sidang yang dilakukan itu berjalan tertib sehingga untuk mendapatkan cerita sebenarnya karena hakim itu di situ harus mendengar betul langsung apa sih kejadian sebenarnya. Jaksa coba membuktikan, dia menyodorkan saksi-saksi, menawarkan narasi-narasi. Nah, kemudian para penasihat hukum dan terdakwa sendiri mencoba membela diri bahwa perbuatannya itu yang dianggap salah oleh pelapor dan jaksa penuntut umum dibuktikan sebaliknya. Makanya ketertiban umum itu menjadi yang utama sehingga supaya nggak gaduh. Ya saya rasa masih dalam aturan atau koridor yang dibenarkan ya oleh hukum itu sendiri. Tapi banyak yang kecewa pendukung dari kedua belah pihak terutama Niki ya, yang tidak setuju dengan aturan dari pengadilan karena dia ingin lihat langsung sebenarnya bukan ingin lihat dari TV plasma yang di luar sudah disediakan. Oh iya, ya namanya masyarakat kan boleh aja kan ganti presiden sekarang juga boleh. Cuman kan ada aturan mainnya. Negara Indonesia itu menurut Undang-Undang Dasar 45, mohon dipahami para netizen, pasal 1 ayat 1 adalah negara Indonesia itu adalah negara hukum. Sehingga segala sesuatunya itu diatur dengan aturan hukum. Sehingga anarki itu yang dilarang. Gitu. Berarti langkah yang diambil oleh pihak pengadilan sudah tepat untuk membatasi para pendukung dari kedua belah pihak karena yang seperti sebelumnya itu terjadi kegaduhan sampai hakim memerintahkan untuk keluar kalau tidak bisa diam di ruang sidang. Iya, karena memang ke hakim, majelis hakim melihat perkara ini seharusnya perkara pidana yang nggak sulit ya, cukup terang benderang. Akan tetapi mungkin ada strategi-strategi khusus ya yang dicoba dilaksanakan oleh tim pembela Nikita Mirzani untuk membuktikan sebaliknya. Mungkin cara-caranya kalau dengan pembuktian perkara mungkin agak sulit ya. Makanya dia pakai cara-cara lain, cara-cara alternatif yang mengerahkan massa. Ya, mungkin itu berhasil juga mungkin. Dan akhirnya ke pokok inti persidangan, di dalam persidangan dihadirkan saksi dari salah satu pihak bank swasta besar ya dan disitulah mungkin merasa geram emosi karena rekeningnya di obrak abrik lah Iya, istilahnya iya. demi penyelidikan. Dia merasa dia sebagai nasabah prioritas tapi kenapa atik gitu ya oleh salah satu staf pihak bank swasta besar itu. Menurut abang seperti apa? Nah, masalahnya memang ketika kita membuka rekening itu, ya itu ada eh, persyaratannya panjang banget. Salah satunya itu mengikuti peraturan yang ada dan perundang-undangan yang ada di negeri ini. Nah, aturan dan perundang-undangan yang di negeri ini itu juga yang mengamanahkan para penyidik, para Pak Polisi ini yang menyidik perkara ini untuk memeriksa rekening ini. Jadi tidak terkecuali rekening siapapun yang asal ada perintahnya, makanya itu diperbolehkan. Nah, kalau memang tidak ingin diperiksa rekeningnya, saya pikir dia harus mengajukan pra peradilan. Nah, dengan cara-cara yang coba NM perlihatkan di netizen ya, bahwa akhirnya dia menyudutkan bank yang dia ini, ya itu membuktikan sebetulnya hakim itu jadinya melihat memang nih orang kerjaannya apa. Akhirnya melihat memang oh ini ya
rupa-rupanya mungkin inilah dia sehari-hari ini modelnya sedemikian. Coba di depan publik dia menggiring opini. Makanya saya pertama kali ketika wawancara pasti saya bilang era buzzer sudah lewat. Artinya ketika ada orang mencoba menggiring opini atau menyudutkan salah satu pihak dengan menggiring opini, nah, itu namanya buzzer. Saya bilang era buzzer sudah lewat. Karena kenapa? Hakim melihat ini ada motif. Hakim melihat ini bahwa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum kemungkinan besar benar. Apalagi ketika bank yang harusnya ya semua orang boleh buka, apalagi ketika perintah dari undang-undang, ya kan? Nah, ketika perintah penyidikannya itu ada, rekening siapapun bisa dibuka, tak terkecuali. Makanya saya juga bingung ketika di depan umum dengan serta-merta dia menggiring opini bahwa ini bank ini tidak aman, bank ini tidak baik. Artinya sedikit banyak majelis hakim juga menilai, mungkin ya menilai bahwa si terdakwa ini ya sedemikianlah kerjaannya sehingga dia mendapatkan aliran uang yang mungkin diduga belum diputus ya nih ya, diduga tidak halal. Tapi disitulah Niki kasih argumentasi bahwa di situ ada duitnya 10 M maksud itu dari hasilnya juri dia sebagai juri di salah satu TV swasta sebagai juri di komika lah. Kenapa dia bisa di aktif gitu? Itu yang tadi abang motif kayak hakim melihat dia menyangkal kalau itu emang hasil kerja keras dia bukan dari siapapun, bukan hasil meras. Ya artinya dia coba buktikan secara formal ya, dan harus buktikan secara hukum. Artinya dengan cara-cara yang diatur oleh KUHP dan cara-cara yang diatur oleh perundang-undangan di luar KUHP. Artinya hakim sendiri dengan keyakinannya akan menilai apakah argumentasi dan narasi dan cara dia membela dirinya itu diperkenankan oleh hukum dan diterima oleh majelis hakim. Mungkin bisa, tapi kemungkinan besar pasti dia ya karena perkara ini sangat terang benderang. Ada ancaman, ada kerjaan yang memang dia mengungkap sesuatu ke publik, kemudian dia dapat transferan. Terlalu mudah ini. Tapi dia akhirnya ingin mensomasi pihak bank tersebut. Abang lihat tersebut bagaimana? Hak Niki untuk mensomasi siapapun makhluk atau perusahaan yang ada di muka bumi ini, hak dia. Karena ketika dia merasa seluruh dunia tidak adil sama dia, kemungkinan Tuhan pun bisa akan dia somasi. Saya tidak melarang, karena mama keyakinannya dia yang sangat luar biasa itu mencoba mempengaruhi dan dia punya masa yang sangat luar biasa. Akibatnya ya mudah-mudahan masyarakat yang ikut dia itu juga tersadar bahwa apapun ceritanya tidak boleh anarkis. Negeri ini negeri hukum, aturannya aturan hukum. Kalaupun ada oknum-oknum yang dicoba dinarasikan sebelumnya bahwa ada rekaman segala macam itu, laporkan ke salurannya. Nah, saya sangat menyayangkan ya kalau memang ada hal itu terjadi dan bukan gimmick dan bukan strategi yang sia-sia yang seperti gugatan perdata ataupun apapun itu ceritanya, ya saya pikir boleh disalurkan ke saluran yang benar ya, laporannya ke KPK, ke Kejaksaan Agung atau kemana, atau ke polisi. Cuman saya pikir kalau cuma narasi doang, ini sangat merugikan Niki. Saya sayang sekali itu, prihatin. Terkait KPK dan akhirnya Niki lapor ke KPK dan KPK akhirnya menjawab juga dan sudah mendapat laporan dari Niki dan akan merespon. Abang sebagai pasien gimana melihatnya? Sudah cukup tepat Niki melakukan Tepat. beberapa hakim. Ya, kalau dia melaporkan hakim yang sedang mengadili dia, ya sebetulnya ya, kalau secara pengalaman saya sebagai praktisi hukum, itu sedikit banyak merugikan dia. Ya, dia mencoba lebih tinggi atau lebih berkuasa atau lebih hebat daripada majelis hakim. Padahal majelis hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Tapi saya pikir
ya mungkin strategi itu bisa berhasil, mungkin. Tapi kemungkinan besar dia akan gagal dan jatuh lebih parah, mungkin. Nah, tapi ketika KPK sudah menyatakan sedemikian, memanglah harusnya muncul kesadaran untuk segala warga negara Indonesia, terutama para majelis hakim yang terhormat itu. Kan teman-temannya udah pernah ketangkap sebelumnya. Lah dia akhirnya kan Mahkamah Agung sudah mereshuffle, mengocok atur semua bahwa mereka itu bukan bagian yang dari yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan insya Allah yang Niki lakukan itu bisa membuat kebaikan untuk dirinya. Satu pesan untuk Niki dan tim lawyer FPH ini ada nggak Bang? Yang jelas buktikan bahwa memang dia tidak memeras. Buktikan bahwa dia itu dapat uang memang karena kehebatan dirinya dan memang orang tiada lain dan tidak bukan memberikan uang 4 miliar itu cuma-cuma. Tolong tunjukkan ke seluruh warga negara Indonesia, tunjukkan kepada netizen dan para pendukung Nikita sendiri bahwa Nikita Mirzani itu berhak menerima uang cuma-cuma dari siapapun yang dia komentarin. Karena kalau dia komentarin buruk, berarti kalau dia nggak mau dikomentarin, dia harus bayar atau harus menyerahkan uang. Saya nggak ngerti itu modelnya begitu. Tapi mudah-mudahan itu sebuah kebenaran yang ada di muka bumi ini akan diadili sebaik-baiknya. Tapi kalau terbukti sebaliknya, bertobatlah. Karena sudah cukup bahwa yang dipertontonkan itu menurut akal sehat tidak masuk akal. Tapi dicoba menjadi sebuah kebenaran, ya silahkan.